Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Manajemen Keuangan Syariah 2, Prodi Perbankan Syariah, kelas A, akan memberikan materi pembelajaran mengenai analisis sekuritas. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Mukilul Atsaroti 119, Nuryanto 120, Agis Setiani Karenina 125, dan Adi Bagus Wijanarko 131. Berikut ulasan materinya. Pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas adalah cara untuk mendeteksi sekuritas mana yang nampaknya mispriced. Analisis ini bisa dilakukan dengan dua analisa, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Tujuan dilakukannya analisis sekuritas antara lain: A. Memperoleh gambaran terhadap kemampuan emiten dalam menumbuh kembangkan perusahaannya. B. Menilai pengaruh internal dalam dan eksternal terhadap perusahaan emiten. C. Menilai kemampuan emiten dalam menjamin kontinuitas pembayaran dividen. D. Memprediksi perkembangan nilai dari suatu sekuritas. Analisa yang pertama yaitu analisa fundamental, yaitu penelitian dalam bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai sekuritas. Menganalisa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan memprediksi perkembangan perusahaan, antara lain dengan menggunakan analisa laporan keuangan dan analisa rasio. Menekankan penilaian kepada faktor fundamental dari emiten, seperti kondisi keuangan, hasil operasi, dan ekonomi makro, akan mempengaruhi prospek usaha emiten secara signifikan. Aspek-aspek dalam menganalisa faktor fundamental antara lain aspek ekonomi makro, aspek perusahaan, aspek industri. Dalam aspek ekonomi makro terdapat tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, gross domestic bruto atau GDP, dan defisit anggaran. Tingkat inflasi yaitu peningkatan harga barang atau jasa pada satu periode tertentu yang disebabkan oleh 1. Terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. 2. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga kenaikan biaya produksi mendorong kenaikan harga jual. 3. Terjadi pertumbuhan uang yang beredar yang melampaui ketersediaan barang atau jasa. Jika suatu negara mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka akan menurunkan pendapatan real dan investasi. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara. Dalam keadaan krisis ekonomi, maka tingkat pengangguran meningkat. Sedangkan sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka
akan terjadi full capacity dalam produksi barang jasa, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk berinvestasi di suatu negara. Apakah tersedia tenaga kerja yang cukup atau tidak? Tingkat pengangguran sendiri secara tidak langsung berhubungan dengan daya beli masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aki Setiani Karenina. Di sini saya akan melanjutkan tentang poin selanjutnya, yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi merupakan faktor negatif bagi pasar modal, karena investor lebih cenderung menginvestasikan dananya di bank dengan perhitungan akan memberikan return yang tinggi dan dengan resiko yang relatif rendah. Suku bunga yang tinggi kurang menguntungkan bagi dunia usaha, karena akan menaikkan harga pokok produksi dan harga jual. Akibatnya, konsumen akan menunda pembeliannya yang pada akhirnya menurunkan penjualan atau profit perusahaan. Selanjutnya ada GDP. GDP yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan domestik dan asing pada suatu negara pada periode tertentu. Ini merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika produksi barang atau jasa meningkat, dapat diasumsikan bahwa suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan ini dapat digunakan sebagai sinyal yang baik untuk berinvestasi di negara tersebut. Kemudian ada defisit anggaran. Defisit anggaran didasarkan oleh neraca pembayaran suatu negara terhadap aktivitas ekonomi internasional, baik yang bersifat komersial maupun finansial. Kemampuan suatu negara untuk membiayai anggaran belanjanya merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian negara tersebut. Apabila untuk membiayai kebutuhan rutinnya saja sudah sulit, tentu dapat diduga kemampuannya dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadi suatu pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada suatu negara baik dalam rangka DIF maupun UFI. Yang selanjutnya ada aspek industri. Aspek industri merupakan penilaian yang terkait dengan kinerja suatu perusahaan dalam kelompok industrinya. Sebagai contoh, pada saat terjadi peristiwa WTC 1 September 2001, industri penerbangan dan asuransi di USA mengalami pukulan karena banyak orang takut berpergian dengan pesawat dan asuransi harus membayar klaim atas hancurnya gedung WTC. Pada saat pemukulan krisis moneter, hampir semua industri dalam negeri mengalami dampaknya, dan yang paling parah adanya sektor keuangan dan perbankan. Sebaliknya, perusahaan consumer goods dan sektor pertanian yang berorientasi ekspor justru meraih keuntungan. Yang selanjutnya, aspek perusahaan. Aspek perusahaan yaitu penilaian terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan, sehingga diketahui apakah layak untuk wadah berinvestasi atau tidak. Salah satu alat untuk menilai kerja dan prospek perusahaan adalah melalui laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Perusahaan yang telah listing di bursa wajib menyampaikan dan memberikan laporan keuangannya kepada publik dan dipublikasikan melalui media cetak. Analisa laporan keuangan dan analisa rasio. Dari analisa laporan keuangan dan analisa rasio akan diketahui tentang kondisi perusahaan sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu mengetahui tentang keuntungan atau profitabilitas. Tingkat keuntungan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, return on asset atau ROA. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan dapat dibedakan untuk menghasilkan sebuah laba. Yang kedua, return on equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri.
Yang ketiga yaitu Next Profit Margin atau NPM. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total penjualan. Poin yang kedua, posisi hutang atau solvabilitas. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan porsi sumber dana perusahaan apakah lebih banyak dari ekuitas atau modal itu sendiri atau dari pinjaman atau sebuah hutang. Yang kedua yaitu debt to asset. Total rasio ini menunjukkan berapa besar aset perusahaan yang telah dibiayai dari dana pinjaman atau hutang. Berapa besar hutang perusahaan dapat dijamin dengan asetnya. Poin yang ketiga yaitu tingkat likuiditas. Dibedakan menjadi dua yaitu current ratio menunjukkan kemampuan emiten untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendeknya dari sumber dana jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Yang kedua, quick ratio menunjukkan kemampuan emiten untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendek dari sumber dana jangka pendek yang paling lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi tingkat likuiditas emiten. Poin yang keempat yaitu penilaian rasio sekuritas atau saham dan obligasi. Saham dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, earning per share merupakan keuntungan return yang diperoleh investor per sahamnya. Yang kedua, price emitting return atau PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan emiten dalam menghasilkan sebuah laba yang dihitung dalam satuan kali. Bagi investor, semakin kecil rasio ini semakin baik karena saham termasuk murah. Yang ketiga, net asset value menggambarkan perbandingan antara total modal ekuitas terhadap jumlah saham yang beredar. Sedangkan saham dibedakan menjadi dua, yaitu current yield atau CE menggambarkan hasil kupon yang diperoleh dibandingkan dengan harga pasar obligasi dinilai dengan persentase. Yang kedua, conversion ratio menggambarkan berapa kali obligasi konversi dihargai dibandingkan dengan nilai saham yang diperoleh. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu analisis yang memfokuskan pada perkiraan harga saham sekuritas di masa yang akan datang berdasarkan data pergerakan harga sekuritas dan juga volume perdagangan sekuritas di masa lalu. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu tanpa memperhatikan faktor-faktor fundamental. Asumsi dasar analisis teknikal. Yang pertama, harga pasar ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. 2. Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik rasional atau tidak. 3. Harga saham bergerak dalam trend terus-menerus dan berlangsung cukup lama, meskipun ada fluktuasi kecil di pasar. 4. Perubahan trend disebabkan hukum permintaan dan penawaran. 5. Penyebab terjadinya pergeseran permintaan dan penawaran tidak menjadi masalah dalam deteksi lambat atau cepat melalui chart transaksi. Beberapa pola chart berulang dengan sendirinya. Model analisis teknikal. Pada teori atau model yang digunakan oleh analisis teknikal,
yang pada umumnya menggunakan chart di mana nama pola antara analis satu dengan lainnya berbeda. 2. Dengan menggunakan grafik, maka analisis ini disebut chartis. 3. Dari sekian banyak teori atau model grafik, di antaranya adalah yang pertama, Dow Theory, merupakan salah satu analisis teknikal yang sudah lama dan cukup populer. Teori ini terdiri dari 3 gerakan harga saham pada hari-hari perdagangan sebagai berikut. 1. Primary trade. 2. Secondary movement. 3. Tertiary moves. Selanjutnya ada the head and shoulders stop atau disingkat HST. Model ini mempelajari pola perdagangan saham. Tingkah laku pasar yang dibentuk teori ini dapat dikategorikan dalam 4 fase, yaitu 1. The left shoulder. 2. The head. 3. The right shoulder. 4. The confirmation.